jauh banget, Mbak. Iya, ini saya TKW Singapura, Miss. Suaramu jauh banget, sayang. Suaramu jauh banget. Jangan pakai handfree atau apa. Oh iya, 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 Hmm. Miss. Ada, Miss. Kenapa, sayang? Ini, Miss, mau cerita, Miss. Gimana solusinya ya, Miss ya? Kenapa, sayang? Ini, saya kan kerja di Singapura, Miss. Saya nggak pakai agent, langsung majikan. Terus? Nah, saya di sini dipekerjakan bukan hanya bersih mengurus rumah bos, Miss, tapi usaha kosannya juga, apartemennya juga. Dia kan bisnis properti, Miss. Nah, itu kan melanggar ya, Miss. Nggak Mm, boleh kan sama MLM. mm, Nah, saya kan ya bilang nggak mau, Miss. mm. Terus sama bos, kalau nggak mau saya mau dipulangkan ke Indo dan saya akan didenda 40 juta, Miss. Terus masalahnya di mana? Iya, Miss. Terus kamu maunya gimana? Ya, saya kan nggak sanggup, Miss, kalau harus ngurus kosan 4 lantai, Miss. Sama rumahnya 4 lantai, belum Mm, apartemen. mm, Nah, saya kan, maksud saya sesuai kontrak, Miss. Terus gaji saya juga kan di kontrak tertulis $550, Miss. Tapi saya mm. dibayarnya rupiah hanya 5 juta, Miss. Oke. Terus? Ya, saya kan, maksud saya kenapa nggak sesuai kontrak? Terus dokumen saya semuanya ditahan, Miss. Ya itulah kenapa kalau kalian tidak mau proses dengan benar. Nah, sekarang coba laporkan sama MOM. Nanti misalnya saya kan selalu sama sekretaris, kan sekretarisnya ada ya, Miss, kantornya kan di rumah. Katanya kalau saya macam-macam udah laporkan polisi, Miss. Ya bisa jadi, bisa jadi. Dan kalau kasus di luar negeri itu nggak cukup 1 bulan, 2 bulan. Bisa jadi 2 tahun sampai 3 tahun nggak boleh kerja. Kan saya selalu bilang, uh, ketidakadilan itu bisa dilaporkan. Tetapi saat kita menuntut keadilan, itu kita buang waktu Hmm. begitu lama. Buang waktu begitu lama, Iya, 2 tahun, 3 tahun. Itu resikonya kalau pekerja migran tidak resmi. Tidak sesuai dengan aturan. Siapa yang bisa kita tuntut? Coba kamu lewat PT. Kita cari PT-nya, iya. kita hadar PT-nya. Boleh Mbak lapor ke Saya MOM, ke Labor, kemanapun itu boleh. Tetapi konsekuensinya, dia akan butuh bukti kan? Udah lapor ya polisi, bukti uh, kalau lapor polisi menangani siapa nih kira-kira? nggak tahu ya, misalnya Mm-mm. pokoknya saya ini harus mengerjakan apa yang dia mau. Kalau saya nggak mau, saya mau dipulangkan dan didenda. Terus saya juga akan dilaporkan polisi. Jadi saya ini bingung, Miss. Iya, karena Gaji saya karena kan kamu tidak nggak ada yang sesuai. melindungi. Karena kamu nggak ada yang dilindungi dan tidak ada yang melindungi. Hmm. Iya, saya hanya pegang work permit aja, Miss. Untuk paspor, ijazah, sertifikat semua dipegang sama bos. Ya kalau kamu mau lapor MOM, tetapi lapor MOM juga harus ada bukti. Kedua, prosesnya lama. Itu aja sih. Udah Gitu siap ya, belum? Miss. Ya, buktinya itu seperti apa ya, Miss? Maksudnya, Ya apa aja yang eh, kamu laporkan? oh, iya, Semuanya, iya. kamu Kalau video, untuk kamu rekam, kamu data, eh, tanggal berapa, seperti apa. Tapi ingat, kamu di Singapura nanti kalau udah urusan hukum, bisa 6 bulan nggak boleh kerja loh. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Nggak boleh ya kerja kamu. saya segini, Miss. Ibaratnya saya nggak boleh kerja lagi di sini, saya nggak Bukan, apa-apa lah, bukan Miss. nggak boleh kerja di situ. Paham tidak dengan bicara saya? Bukan masalah kamu Iya, tidak iya. kerja. Kamu akan tinggal di Singapura, makan tidur di Singapura, nggak boleh kerja. Dapat uang dari mana kamu? Oh, gitu ya, Miss ya. Ya, seperti kemarin anak yang melaporkan pelecehan itu sama majikan. Akhirnya, padahal dia ada bukti. Akhirnya majikan berbalik kata, akhirnya dia sampai 1 tahun belum pulang. Dia kan sekarang udah mau mencabut Hmm. tuntutannya, tapi nggak bisa. Kamu harus berjuang. Saat kamu udah seperti itu, ya itu resikonya tidak resmi itu seperti itu. Gitu ya, Miss. Karena kalau Jadi, kasus PT kan PT-nya bisa dicari. PT harus bertanggung jawab. oh, Iya kan? iya, Miss. Iya.
Karena kemarin kasus polisi pelecehan itu aja sudah dibawa polisi, sudah ditangani, cuman pengurusan kasusnya sampai 1 tahun belum selesai. Hmm. Jadi solusinya gimana, Miss? Jadi saya tetap di sini aja kerja gitu ya, Miss? Saya nggak bisa ngasih solusi, saya cuma ngasih tahu aja resikonya orang legal di negara tujuan tapi ilegal menurut Indonesia. Kamu itu menurut Singapura legal, nah, kamu itu nggak salah. Tetapi menurut Indonesia ilegal, karena kamu tidak melalui proses PAP, proses BP2MI, ya seperti itu. Iya, iya, iya. Tergantung dari kasus, ada yang 3 bulan selesai, ada yang 6 bulan, ada yang 1 bulan selesai. Tapi ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Karena apa? Hmm. Prosesnya itu memakan waktu yang panjang kali lebar. Karena itu Miss Yuni memang benar-benar tidak menginginkan siapapun dengan alasan apapun proses secara ilegal. Saya kan non Miss, belum pernah kerja waktu itu kata bos kamu resmi, kamu resmi. Loh, dia resmi, Saya, memang resmi. Resmi menurut Heeh. peraturan Singapura, gak salah. Tetapi saat dicari Iya. datamu di KJRI, itu mungkin tercantum, mungkin tidak. Tetapi yang kita tahu dari BP2MI, kamu tidak akan tercantum. Kamu nggak ada di situ, nak. Hmm. Iya, Miss. Karena Mm-mm. setelah saya tahu nih, Miss, dari yang kerja di bos ini sudah beberapa orang, kasusnya sama, Miss. Jadi gaji mereka hanya 5 juta sampai finish kontrak. Mereka nggak bisa lapor, karena kalau mau lapor ya itu Nah, iya, selalu diancam. nah, iya. Mm-mm. Ya, itu kesalahan kalau tidak secara prosedural, itu non prosedural. Karena itu yang untung Mm-mm. tetap majikan, yang bodoh itu kita. Yang bodoh itu kita. Karena kalian itu tidak Iya, mau proses PT yang panjang kali lebar. Akhirnya apa? Ya itu, dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. iya, dan majikan juga memang nggak mau ambil orang dari PT. Saya itu baru tahu Iya. sekarang ini, Miss. Ya, karena Oh, dari PT jadi aturannya lengkap. Harus ada tata saya caranya layak, tidak layak. Mana ada TKW bersihkan hotel? Kan nggak boleh. iya, Oh, itu bekas majikan saya, Mi, sama kayak gitulah itu. Memang seperti itu. iya, Jadi jangan dikira enak-enak kerja tidak melalui PT. iya, dan gaji juga nggak sesuai kontrak, Miss. Ya tidak mungkin sesuai kontrak, kan kamu kalah. Kamu kalah Iya, di mereka. Tapi kamu boleh melaporkan. iya. Menurut saya laporkan saja, tapi bareng-bareng. Jangan satu melapor, satu nggak melapor. Susah nanti. Di situ ada lima Iya, orang, bareng-bareng. 5 orang itu harus lapor bareng, nak. Saya sendirian, Miss. Oh ya, kamu sendirian, yo, yo, menurut saya Karena lapor aja, biar diproses. Tapi yang ya, namanya kan udah ini sudah finish kontrak. Saya kan gantiin teman gitu, tapi teman kan nggak ngomong masalah seperti ini, dia nggak ngomong, Miss. Ngomongnya nanti dapat bonus kok, bosnya baik dapat bonus. Nah, setelah sekarang saya di sini 2 bulan, kejadian seperti ini, teman saya kontak malah saya diblok semua. Katanya kalau kamu berani ya lapor MOM, sudah kayak gitu, Miss. ya, iya, dia tidak salah. Nyatanya dia mampu bertahan Iya, 2 tahun kok. Kenapa kamu tidak mampu bertahan? karena dia nggak, ya itu tadi, Miss, dia itu nggak bisa nolak karena selalu Lah iya, ya karena itu. diancam. Ya karena itulah kamu sekarang mampu bertahan atau tidak? Kayaknya enggak deh, Miss, karena terlalu banyak kerjaan. Dan Iya berarti. kalau malam juga, Heeh. jam 12 dia nggak, bos ini nggak mau tahu. Jam 12 kalau minta pijat ya harus dipijat, Miss. Iya memang seperti itu di luar negeri saya. Nggak tahu waktu. Pokoknya Itulah luar kalau negeri. dia nggak tidur, kalau dia nggak tidur ya kita kalau bisa jangan tidur kayak gitu loh, Miss, ya. Betul. Oke lah, saya nggak apa-apa. Tapi kok gaji kok nggak sesuai kayak gitu loh, Miss. Ya kan kamu nggak melalui PT, sayang. Kamu nggak ada potongan. Semua yang menanggung majikan. Iya. Kamu mau apa sekarang? Jadi saya ini bingung, Miss. Terus Ya kamu baru dua apa bulan saya? jalani dulu dong. Di Indonesia kerja Iya, 5 juta itu sudah gaji gede itu. iya. Heeh. Kemarin pas juga ngomong, katanya kalau kamu macam-macam, saya laporkan Indo, pulangkan Indo, kamu saya laporkan polisi, saya denda 40 juta. Jadi saya down, Miss, kayak, ya Allah kok kayak gini banget nasib saya gitu Ya loh, kerja Miss. di Saya luar dari negeri rumah seperti itu. Makanya jangan niatnya, mudah-mudah.
Jangan mudah-mudah untuk main-main di negeri orang, apalagi dengan syarat dan ketentuan yang kamu sendiri tidak pernah tahu. Iya, ternyata eh, kontrak kerja dengan gaji yang segitu tidak sesuai kayak gitu loh, Miss. Hmm. Saya nggak dibayar dolar tapi rupiah, Miss. Ya bertahan atau berpulang, itu aja sih. Pulang ya harus Iya, bayar. tapi kalau pulang kan saya harus pasti didenda kan, Itu Miss. resikomu. Kenapa Bingungnya tidak itu. melalui proses yang benar? Miss Yuni sudah memberikan edukasi, jangan sampai ilegal. Jangan sampai seperti ini, seperti itu. Berarti nggak pernah lihat kontennya Miss Yuni kamu? Jarang sih, Miss, karena saya kan a- apa jarang lihat HP. Saya kan Belum, punya sebelum, anak sebelum bayi ya, berangkat Miss. dulu, nggak pernah lihat Miss Yuni. Belum pernah, Miss. Saya setelah ada masalah ini, ya Allah, saya siapa yang bisa nolong saya? Kata saya coba, saya kan coba cari-cari gimana caranya kayak gitu ya, Miss, Hmm. untuk nyari keadilan kayak gitu. Gimana? Terus saya ingat, oh iya Miss Yuni kayak gitu kan. Maksud saya rela ninggalin anak umur 8 bulan untuk ke luar negeri kok sampai sini kok malah bosnya kayak gini kayak gitu loh, Nggak Miss. ada hubungan kamu punya anak atau tidak. Hidup ini kejam sekali. Di luar itu tidak peduli air matamu. Di luar itu tidak perlu peduli Iya, dengan kecewamu. Yang tahu di luar ini lo jual gue beli. Tenagamu kamu kasihkan saya gaji kamu. Itu kejam. Tapi itu adalah fakta. iya Miss ya. Nggak, jangan bilang sama orang saya rela meninggalkan anak-anak saya demi kerja di luar negeri. Itu resikomu. Nggak ada yang nyuruh kamu berangkat Iya, ke luar negeri. Jadi itu pahit iya, sayang. Itu fakta pahit. Tapi itu adalah kenyataan yang harus dihadapi oleh anak rantau. iya Miss. Mm-mm. Jadi kalau misalnya saya lapor imam juga prosesnya nggak mudah ya Miss ya. Ya nggak mudah no saya. MOM juga orang Singapura. Iya, Mereka taat hukum. Tetapi iya. orang Singapura dihukum pun dia masih orang Singapura. Sementara kamu kalau dihukum, kamu harus menunggu prosesnya. Walaupun kamu menang, tapi waktumu yang terbuang sia-sia tidak. Gitu ya Miss. Jangan bilang kerja di luar negeri gaji jutaan enak. Enggak, berat. Enggak iya. Berat, Iya, berat. Enggak semudah yang mereka katakan. Paham kan? paham Miss paham. Hmm. Ada yang lain lagi? Jadi tetap bertahan aja ya Miss. Kalau menurut saya tetap bertahan itu lebih baik. Dan bos ini kan nggak mau saya kontrak 2 tahun Miss, maunya 3 tahun. Yes, jangan ngomong muluk-muluk sekarang 2 bulan aja belum tentu kamu bertahan. Iya, makanya saya kok 3 tahun lamanya saya. Udah sekarang jalani aja, jalani aja. Mhm. Nah, di sini hanya bilang jalani aja kamu masih 2 bulan. Jauh untuk menuju 3 tahun. Selesaikan dulu 1 tahun baru kamu komentar ya sayangnya. Ya Miss ya. Oke. Makasih ya Miss ya. Yuk. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Risiko kerja di luar negeri memang sangat berat dan itu adalah nyata dan fakta. Bermain-main dengan ratusan juta di negeri orang tidak semudah orang yang bilang pergi saja ke luar negeri, kabur saja ke luar negeri, atau jangan ada di Indonesia. Tidak mudah ya teman-teman, karena di sana itu tidak mudah. Intinya di luar negeri itu tidak mudah. Indah itu tetap Indonesia. Makanya bersyukurlah bagi kalian yang masih backlist di negara-negara tertentu, gak iso di negara itu sebenarnya bagus. Indonesia itu negara paling enak. Kamu untuk pensiun ya saya sampaikan ini untuk pensiun ya. Kamu bayangin umur 70 di luar negeri. Kamu itu nggak ada mobil, nggak ada pembantu. Lain di luar negeri itu angel kalau pembantu, kalau mobil itu angel. Lain di Indonesia kowe duitmu wis akeh kerja mulai enom, balik di Indonesia di mobil ana supire. Ana sing enek sing menemanimu. Ojo percaya di luar negeri ku enak, enakan Indonesia. Wis to, bagi yang punya uang. Oke, maka dari itu, mumpung masih muda, kerjalah ke luar negeri. Ojo ge kentu-kentuan, ojo ge icilik-icilikan, ojo ge susu-susuan. Kerja ke luar negeri, simpan uangmu, mulai ben sukses. Orang mek gur icli, kayak saya mau pikir no. Mulai ki masa tuamu ki lo wis gak kuat kentu, tapi sedada iki duitmu oke. Paham maksud saya?
Lah awakmu di luar negeri semua pikirnya oh kentu kaceren bisnis telek. Nggak perlu bisnis-bisnisan, pegang uangmu. Tukokno sawah, tukokno lemah. Wes toh, somben kamu pulang. Wes gak usah nyambut gawe. Wong mikir kamu itu ngingu tuyul. Lah enggak, masa mudamu mau gawe hura-hura, mau gawe kentu-kentuan, terbang di Hong Kong, terbang di Taiwan, terbang di Singapura, iclik. Lek wis tuwek semper kere jadi nangis kepecer-pecer karena masa depannya hancur di luar negeri. Ya telek pada waktunya, makanya to. Ojo kentu iki lek di luar negeri iling ngono Indonesia itu indah. Indonesia itu indah bagi yang punya uang. Orang indah karena awakmu ra duwe pacar seperti indah, istri seperti indah. Halo, 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 ya. halo.